Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bizek di channel saya Bizek 099. Nah, oke, jadi di video kali ini Bizek lagi ada di garasi Metropolitan lagi ya teman-teman. Kali ini Bizek bakal nge-review salah satu unit yang gimana ya ini ya. Pokoknya di mata Bizek ini udah homeboys teman-teman mobilnya. Ini salah satu ya meskipun rombakan juga dia, tapi nggak apa-apa lah. Rombakan juga dia masih bagus teman-teman. Ini mobilnya nih ada di sebelah kita ya. Haha, ini. Jadi mobilnya adalah M024. Kali ini kita mau nge-review dalamannya kayak gimana teman-teman. Dan ini di sebelahnya ada Anora. Anora kalau nggak salah mau berangkat teman-teman ya. Nanti kita coba liput ya keberangkatannya kalau sempat. Ayo, gimana video review lengkapnya? Ikutin terus videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah bagian depan dari Metropolitan M024. Ini pakai body jet bus 3 HDV. Ini dia rombakan di karoseri Anugrah di karoseri Anugrah Magelang teman-teman. Ini ya, kenapa Bizek bilang bus ini cakep elegan, karena depannya polos teman-teman, beda sama yang Anora ini ya. Bizek ya ini ganteng boys, tapi Bizek lebih suka yang kayak gini. Lihat teman-teman, ini kacanya polos, simpel, gak ada aksesoris apa-apa, enak lihatnya, manis gitu. Nah ini bagian depannya kayak gini ya, dia pakai body kit bus 3 HDV high deck Voyager ya teman-teman. Dia sudah single glass kacanya. Bagian lampu-lampu depannya kayak gini, masih full standar. Proyektornya dia masih pakai proyektor halogen. Udah ada lampu DRL yang udah LED teman-teman. Di bawahnya ada fog lampnya juga tuh. Ada lampu sennya juga yang sudah LED. Dua ininya tuh, ini yang udah LED sama yang bawahnya gitu. Dengan motif sarang tawon di dalam sininya gitu. Topi apa namanya, spionnya sama kayak spion Jetbus 2 dan 3 series kayak biasa ya. Kemudian di bawah spionnya itu ada lampu welcome light buat malam-malam biar menerangi pintu ya teman-teman. Ini untuk pintunya dia model sliding. Kita coba lihat dulu apakah dikunci pintunya. Oh enggak, oke aman ya. Nanti bisa udah izin sama Pantis ya teman-teman. Itu yang headquarter bengkel ya. Bisa udah punya izin jadi buat masuk ke dalam nggak apa-apa. Ini ya bagian tadi pintunya dia pintu sliding. Kemudian untuk di ininya bagian kaca ini ya, ini kan nggak di blok hitam, tapi dia dikasih kaca teman-teman. Begitu. Untuk HDV dia nggak ada bagasi ya di atas ininya, di atas rodanya. Tuh, jadi kosong, nggak ada apa-apa. Hanya ada tulisan PT Metropolitan Jaya ya. Ini ada logo Metropolitan, ada nama Metropolitan bis pariwisata. Dan selendang dia pakai selendang geprek. Ya ini bagus gak bagus sih ya untuk selendang geprek ini teman-teman, karena kalau penumpang yang duduk di sana tuh nggak kelihatan keluarnya. Nanti kita coba masuk ke dalam ya. Kemudian ada stiker air suspension dan ada stiker 1626. Ini 1626 yang gen pertama teman-teman. Bagasinya dia ada 3, sudah space frame tapi belum masuk motor. Tapi sasinya udah modular ya dia teman-teman. Udah tembus. Kemudian di sini ada tutup tangki bahan bakar. Oh ya, untuk bannya yang belakang dia pakai neolin ya. Dan yang depannya dia pakai double star ban belakangnya. Kemudian di belakangnya itu terdapat kaca geser di atas pintunya. Dan ini gagang pintunya ada di depan sini. Ini unik ya. Jadi ini bukanya kemana nih? Nggak tahu ya, bukanya kemana. Kemudian bagian belakangnya kayak gini, ini ada air intake, lampunya kayak gini. Model Jetbus 3. Kalau lampu DRL ini sudah full LED, lampu sen sama mundurnya masih bohlam ya, termasuk lampu-lampu ininya nih masih bohlam semua gitu, kayak gini juga. Untuk bagian lampu smile-nya dia kayak yang Jetbus 2 HD. Ini kayak yang di mana ya? Ini nggak ada Jetbus 2 ya. Tapi ini masih mirip teman-teman modelan ininya ya, begitu. Sini ada diffuser 2. Ada plat nomornya E7652VA, stud bar, dan di belakang sini dia ada ini ya, apa namanya? Aduh lupa lagi. Sidebar warna chrome. Gitu teman-teman. Ini ada stiker juga ya, awas blind spot. Nah, itu ini ada diffusernya, tapi diffusernya nih nggak nyala ya teman-teman. Di sini ada kisi-kisi mesin. Ini karena ada Anora yang mau berangkat, ini baru inget Bizek. Kalau radiator 1626 dia sebelah kiri. Sebelah kiri. Di sini ada bagasi buat aki. Ini ada bannya, ban ininya sebelah kanan dia pakai triangle. Dan ini adalah bagasinya lagi, teman-teman. Kita coba masuk ke dalam yuk. Oh ini ya,
Ini ya tambahan pintu drivernya dia hidup teman-teman untuk 24 ini. Dia pakai gagang ke sananya. Oke, yuk, kita coba masuk aja. Bijak udah punya izin kok, tenang aja. Nggak dikunci teman-teman kalau yang ini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini ya, pintunya dia mode sliding, bukannya ke samping. Walah, nyala. Oke, ini welcome, ada welcome black warna biru teman-teman pas Bizek masuk ya. Ini tangga masuknya dia pakai bordes teman-teman, dan untuk pijakan kaki juga dia pakai bordes. Kita coba masuk ke dalam, kita buka alas kakinya dulu. Kayak ini kayak gini ya bagian dalamnya. Ini yang bisa kaget, ini ada lampu welcome light-nya warna biru teman-teman. Wih, keren banget. Ini ya bagian layout dari bagian depannya kayak begini teman-teman. Di sini ada 3 kursi yang berderet. Ini ada kursi driver, ada kursi apa ini, bangku CC ya. Kemudian ini ada bangku kondektur kayak gini teman-teman. Untuk bangku kondekturnya dia kayak gini, tapi bisa dibuka kayak gini. Nah itu ada 2 armrest yang terdapat di sini. Cuman yang ini kayaknya mentok sama ini ya, si gagang pintunya ini. Handle pintunya terhalang. Dan ini bangku CC-nya kayak gini. Kita coba duduk di bangku ininya. Kedepannya kayak gini nih, ada bocil-bocil tuh ya yang yang nimbrung. Untuk tampilan kedepannya kayak gini ya, ini polos ya, nggak terdapat apa-apa, cuma ada sun visor doang dan ini tidak terlalu menghalangi. Bagian depannya ini ada head unit yang sudah touchscreen. Ini nggak tahu dari apa nih mereknya nih, Nakamichi kayaknya, atau dari mana ya, nggak tahu. Pokoknya di sini ada stiker Bismillah, alhamdulillah. Di sini ada itu ya stiker, dilarang duduk di sini. Maksudnya jangan duduk di dashboard ya teman-teman. Dashboardnya ini bahannya masih fiber, keras ini bahannya. Gitu. Tapi ini ada motif kayu, wood panel. Sini juga motif kayu atau marmer ya ini ya. Tuh. Dan untuk gagang setirnya kayak gini, pakai setir Mercy Palang 4 yang udah apa ya, the new generation. Dan ini agak susah ya, ciri khas masuk bangku apa ya, Mercy ini kayak gini teman-teman. Untuk 1626 nya, 1626 gen pertama itu yang masih speedometer gini ya tuh. Dial bensinnya di samping ininya, bukan di bawah sininya teman-teman. Gitu. Gini. Dan untuk tombol-tombolnya di sini ada lampu kabin, ini ada lampu hazard, ini nggak tahu apa. Dan ini ternyata adalah untuk mengatur MID-nya teman-teman. Bizek baru tahu waktu Bizek nge-review, bukan review, ikut sama Pak Erik M100, ini ternyata buat ngatur MID teman-teman. Kemudian di sini ada apa nih, headlamp leveling kah? Ini ada AC, lampu-lampu. Kemudian di sini ada handbrake di sini. Dan udah sih nggak ada apa-apa lagi. Ini untuk tuas transmisinya 1626 masih panjang, tapi ini agak bengkok ke depan ya. 1626 dia pakai 6 percepatan. Untuk saklar sebelah sini nih biasanya untuk Mercedes-Benz ya, ini untuk lampu dim, lampu sen. Lampu utamanya di mana ya? Nggak ada gitu. Ini nggak ada lampu utamanya kah? Tapi ini ada tombol-tombol nih. Nggak, tombol apa ini, mungkin tombol basuri kah? Nggak tahu juga. Lagian kalau Gideon dipasang basuri kurang kayak. Dan ini sih ada mikrofon juga yang udah wireless gitu teman-teman. Kita coba masuk ke dalam lagi. Ini ya, tadi bangku CC-nya warnanya abu-abu dengan stitching warna ini hitam sama abu-abu teman-teman, salah, sorry. Ini ada armrestnya yang bisa digintap, udah keras. Kita coba masuk ke dalam. Nah ini bagian dalam dari 24. Ini konfigurasinya 23 dengan total 59 bangku. Untuk gangway-nya ini cukup lega buat Bizek yang badannya kecil ya. Buat yang kurus-kurus masih aman. Gak usah ini ya, gak usah apa ya, gak usah nyamping gini jalannya. Gak usah nyamping jalannya, masih aman untuk kita yang badan ramping. Bagian depan dashboard kayak gini, dari penampilan dari apa ya, pandangan dari interior penumpang kayak gini tuh. Ya ini simpel ya teman-teman ya, untuk 24 ini Bizek suka banget lihatnya. Kemudian kita coba duduk di bangku yang ini nih, 1-2. Kayak gimana duduknya? Gep. Untuk depan kayak gini. Ini karena single glass dia masih enak untuk dilihatnya. Cuman di sana itu terdapat sun visor teman-teman. Kalau sun visornya dibuka, ini kita nggak bakal bisa lihat jalan secara lurus ya. Kita paling lihat jalan tuh dengan ke bawah gini tuh. Jadi kurang, sebenarnya fungsi sun visor itu teman-teman biar kru tuh gak kepanasan. Karena salah satu kekurangan untuk body single glass itu dia langsung terpapar sinar matahari langsung teman-teman. Jadi apa ya, matahari itu langsung nyorot ke sopir. Beda kalau yang double glass dia sudah terlindungi sama
pilar horizontalnya itu ya, jadi nggak terlalu panas begitu. Untuk kakinya kayak gimana? Nih ya, untuk Bizek yang tingginya 171. Ya Allah. Kaget. Ini kayak gini. Untuk kakinya nih masih lega teman-teman. Untuk ininya. Tapi ini kalau kita posisi nggak bawa barang, dan di depan kita ini terdapat kotak sikring di sini, kotak sikring di ya ini agak-agak, tapi masih lega teman-teman ini. Gitu. Dan untuk posisi duduknya seperti apa? Ganti kamera. Oke teman-teman, ini adalah posisi duduk dari bangku yang M24. Bizek yang pertama kaget ini adalah posisi rebahnya, ini kayak rebah banget ya. Bangku yang ini tuh kayak lebih rebah, tapi rebahnya tuh si punggung ini nggak kesangga teman-teman. Ini kita bener nggak kesangga loh. Kalau mau kesangga tuh lebih diginiin, tapi ini ya kita agak gimana ya, si panggul ini tuh jadi lebih agak lebih naik, jadi ada sisa ada apa ya, lowong, bukan lowong sih, kayak lobang itu tuh. Kita coba agak mundurin lagi. Ya ini bagian bahu nih nggak kesangga teman-teman. Bahu ya, ini bahunya kurang kesangga. Kalaupun mau lebih kesangga lagi diginiin, tapi ini kesannya karena kita punggungnya lebih tegak teman-teman. Jadi ini kurang enak ini, padahal ini bisa di recliningnya sih, recliningnya ini, tapi kok nggak bisa ya? Nggak bisa di reclining kah ini? Di bawah-bawahnya juga nggak ada. Cuman di sini teman-teman ada namanya apa sih, sabuk pengaman. Tapi sabuk pengamannya dia yang 2 titik kayaknya nih ya. Ini 2 titik. Coba kita duduk di bangku yang 345. Apakah bangkunya sama kayak gini juga konturnya? Ya ini sama bangkunya teman-teman. Nggak jauh beda. Dia kalau kita duduk defaultnya gini nih, agak-agak ini. Biasanya bisa duduk di bangku ginian nggak, si bahu ini kesangga teman-teman. Ini baru pertama kali naik meter yang ini nih, agak kurang kesangga ya ini. Kurang nih ya. Nggak ini. Kita kalau diduduk di bangku nomor 34 ini kayak gimana bagian kakinya? Kita ganti kameranya ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah kondisi sikil dari jok 3 dan 4. Ini kayak gini ya. Ini ada karena ada kotak dispenser yang sangat tidak wajar. Ya ini dispensernya kurang ini ya, tidak bersahabat teman-teman untuk kaki kita yang panjang-panjang ini. Aduh ya Allah, tolonglah ini kalau bisa diatur lagi lebih enak, bagus. Kayak yang review mobil metro yang mana ya, yang Jetbus 3 HDD itu, dia si dispenser itu rata sama jalan ini teman-teman, jadi lebih enak. Dan ini juga sebenarnya masih ada ini ya, masih ada space ya. Dan ini juga kalau dipindahin kayaknya nggak bakal terlalu sempit. Dan untuk si legroomnya mungkin bisa lebih lega lagi begitu. Dan untuk yang di sini sama kondisi kakinya, cuman ini ya beda sebelah ya. Yang satunya gini, yang satunya bisa gini gitu. Dan untuk di depannya dia terdapat 2 cup holder. Ini beneran cup holder ya teman-teman, bukan trapesium yang kayak di generasi barunya. Kemudian ini ada kaca asli ya untuk si partisinya begitu. Ini ada TV juga di sini, tapi ini nggak terlalu menghalangi teman-teman. Ya ini ya, seperti yang Bizek bilang, kalau ada sun visor, ini kamera sejajar sama mata ya, nggak bisa nggak kehalang. Jadi kalau mau kita lihat ke bawah tuh ada bocil-bocil ya. Kemudian di sana tuh ada lover AC, cuman itu ada kaca yang di blok. Kenapa tuh nggak tahu ya. Ini ada lover AC model Jetbus 3, bisa diputar-putar kayak gini. Ya tuh, bisa diarahi dan masih bagus. Ada lampu baca yang udah LED, ada USB-A buat cas handphone, bukan cas power bank. Ya lu mau ngebakarin bis wah. Kemudian di atas ini ada Twitter LED. Ini Twitter audio ya teman-teman, kayak gini tuh. Ini untuk ambient light-nya dia warna biru ya, warna biru lah, yang biru apa. Oh iya, ini untuk visibilitas ke depannya ntar ya. Nah kita untuk ke depannya kayak gini, ini Bizek sesuaiin dengan kepala Bizek ya. Untuk ke depan dia enak. Kita coba lihat ke sebelah kiri, masih enak ya, masih jauh. Kemudian untuk di sebelah ini masih enak untuk lihat ke sini ya. Tapi kalau kalian makin ke sini, ya ini kayaknya nggak mungkin bakal ada yang sampai ke sini ya. Ini karena ada blok hitam yang besar sekali teman-teman, nggak wajar. Ya ini salah satu kekurangan Jetbus 3 yang inilah ya. Dan ini ada recliningnya juga. Oh ini masih bisa di recliningnya teman-teman. Kita coba ya recliningnya sejauh apa.
Oke, kita sekarang coba recliningnya. Kira-kira sejauh apa ya? Oke, ini masih bisa didorong ya. Dan oke. Ini rebahnya segini teman-teman untuk yang kursi 23-nya yang warna hitam ini. Ini untuk rebahnya masih enak teman-teman. Oh, enak ya rebahnya, kita coba ini lagi posisi enaknya. Ah, ini masih enak teman-teman tuh. Enak ya tuh bangkunya. Cuman ya emang nih kepalanya cuman separapat. Nggak sampai setengah kepala segini nih, nggak, cuman seperapatnya aja. Nggak terlalu, tapi ini udah enak buat jalan jauh. Tapi ya jangan kalian setel sampai segini lah ya. Tapi kita nggak tahu ya kalau space kaki belakangnya kayak gimana. Nanti kita coba aturnya segini dulu deh. Kita coba bangku belakangnya yuk. Oke, ini ya. Ini ya untuk yang bangku belakangnya dengan posisi rebah kayak gini. Ini masih, oh, wah ini ya sebenarnya masih enak sih, masih jauh juga. Cuman ya kalau kita lihat sini nih pasti ada rambut orang, kepala orang ya di sini ya. Ini kita coba balikin lagi, pindahin lagi aja kursinya. Ya, ini tekan tuas ininya tuh. Dan di Metro ini teman-teman, ini dia ada cup holder. Tapi dia belakangnya ini ada cangkangnya dari plastik ya. Coba ini cup holder dicabut. Ini nih cup holder aslinya di sini. Tuh, cup holdernya di sini. Dia ada seat back pocket, cuman nggak ada. Ya masih mending nggak ada ya daripada masih ada. Takutnya kalau yang ada itu ya udah loyo, gak bisa dipakai. Untuk bagian belakang kayak gini, space kakinya dapat 6 jari, 7 lah ini, 1 2 3 ya, 7 jari aja kita sebutnya ya, 7 jari. Ini juga sama ada 7. Seperti yang bisa bilang, kalau kalian mau cari lega, ambil yang bangku 22. Bukan yang 22 ya, maksudnya yang bangku 2 ini teman-teman. Kalau kalian di seatnya yang 23, ambil yang baru bangku yang cuma 2 aja gitu. Karena apa? Yang di seat 2 aja lebih lega. Tuh, lebih lega ya teman-teman. Ini udah fix, ini udah emang lega-lega itu. Nah, ini ya teman-teman tuh. Silahkan dibaca. Jadi bakal disita sama kruwisnya teman-teman ya. Mungkin kalian ada yang bilang, power bank dong juga bisa beli lagi. Jangan lah bang, lo mau bikin bis ini kebakaran. Dan ini untuk speaker dia pakai Audio Zone. Ini ada twitternya lagi di sini. Dan ini ada stop kontak 2 buah di samping speakernya. Kemudian di sini juga ada lagi. Ini juga ada stop kontaknya. Ini juga ada lagi stop kontak. Jadi aman untuk teman-teman. Untuk 24 ini setiap speakernya dia ada stop kontaknya ya tuh. Aman. Di sini ada kisi-kisi AC, dan kisi-kisi AC-nya lihat tuh. Thermo King, wah. 1626 ada yang pakai Thermo King, coy, keren. Dan ini ada rumah TV yang ini masih ada nggak sih TV-nya? Nggak tahu ya. Nggak tahu sih, Bizek. Ini kayaknya masih nggak tahu, masih ada nggak tahu ada ya. Ini bagian ininya itu bangkunya. Ya ada punya tirai tapi tirainya locot. Dan ini untuk bagian belakangnya. Wah, ini bahaya nih teman-teman. Ini gak dikasih partisi. Jadi kalau amit-amit ngerem ngedadak, ini ya. Jadi kalau ngerem ngedadak, ini kita bisa jatuh ke tangga, berbahaya. Ini ya untuk si bagian belakangnya kayak gini. Dan belakangnya ini rata. Edan, asli teman-teman, ini rata, beneran rata loh. Bizek bisa napak dengan mudah. Wah, ini M24 juga kalian Bizek rekomendasiin karena enak teman-teman. Untuk bangkunya, bangku belakang ini asli teman-teman, ini gak gantung sama sekali loh. Rata, gila, enak banget. Ini ya untuk bagian belakangnya ada 6 bangku yang berderet. Cuman teman-teman, ini si bangku belakangnya ini mungkin kelihatan, moga-moga kelihatan ya. Ini dia bawahnya itu lebih nanjak. Jadi kita duduknya, si bokong kita tuh tenggelam teman-teman. Jadi enak untuk duduknya. Dan untuk lover AC dia ada, ini bukan kita ya, ada 1 2 3 dan 4. Jadi ada 4 lover AC. Kalau dihitung sama yang itu berarti 5. Ada 5 lover AC di belakang ini teman-teman. Dan ini ya untuk pintunya, dia ternyata buka ke depan teman-teman. Ini kayak Avante, ini bukan Avante. Ini kayak bis JB3 UHD. Ada UHD yang dibuka pintu ke depan kalau nggak salah, yang punya Pandawa ya. Nah, ini dia bukanya ke depan. Ini keren banget ya. Inovasinya luar biasa. Ini kayak gitu teman-teman untuk M24 kayak gini. Ini Bizek rekomendasiin banget ya buat kalian yang pengen nyewa bis buat berwisata dengan kondisi bisnya yang nyaman dan polos. Cuman ya emang, tapi kalau kursi itu ya bisa di custom lah ya sama kalian, mau ganti-ganti berapa juga bebas teman-teman, fleksibel lah ya untuk mobil ini gitu.
Oke, mungkin sekian dulu video Bizek nge-review M24 pada sore hari ini. Makasih udah nonton, jangan lupakan klik like, comment, dan subscribe channel Bizek biar Bizek makin semangat lagi bikin videonya. Oke, makasih teman-teman semuanya. Bye bye.